Melanjutkan dari cerita sebelumnya, perubahan situasi yang tiba-tiba tak terduga menyebabkan semua orang yang hadir menjadi terkejut. Pada saat mereka pulih, mereka hanya melihat pria berpakaian putih di tanah. Hati semua orang selain kelompok 4 orang Feng King Er terasa dingin. Tatapan mereka mengandung ketakutan tambahan saat mereka melihat Xiaoyan. Pria pakaian putih itu jatuh dari atas batu dan tubuhnya berlumuran darah. Pukulan dari Xiaoyan sebelumnya mungkin tidak merenggut nyawanya, tapi itu membuatnya tidak bisa bergerak. Dengan kekuatannya sebagai Do Huang bintang 7, tidak mungkin baginya untuk dengan paksa menahan pukulan dari Xiaoyan. Xiaoyan melihat orang itu dengan acuh tak acuh. Dia perlahan berbalik dan dinginnya wajahnya dengan cepat mencair. Dia menyeringai kepada semua orang dan dengan lembut bertanya, "Bukankah sekarang jumlah orang sudah pas?" ucap Xiaoyan. Tatapan Feng King Er melihat Xiaoyan. Dia dengan dingin tertawa. "Kamu sangat sombong. Sepertinya pavilion petir angin saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda dalam hal melakukan hal-hal seperti ini." Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi ejekan dalam nada Feng King Er itu. Dia berkata, "Ini hanya masalah yang dimakan oleh orang lemah. Namun saya tidak mengerti bagaimana saya bisa lebih sombong daripada pavilion petir angin karena telah menggerakkan beberapa elit Douzong untuk mengelilingi saya. Sangat sulit menemukan banyak orang yang memiliki kemurahan hati seperti itu," ucap Xiaoyan. "Jika kolam darah gunung surga tidak akan muncul, saya benar-benar ingin menguji Anda dan melihat tingkat apa yang Anda miliki di gunung mata surga ini, tempat yang tidak bisa dijangkau bantuan eksternal." Kilatan dingin melintas di mata Feng King Er saat dia menantang Xiaoyan. "Jika Nona Feng ingin mencobanya, kamu bisa melakukannya kapan saja." Xiaoyan tertawa hambar. Sikapnya yang benar-benar acuh tak acuh menyebabkan Feng King Er marah. Namun dia hanya bisa menahan amarah di hatinya saat dia melirik ke mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surga akan segera muncul. Dia harus memasukinya dan segera menyerap energi aneh di dalamnya secepat mungkin. Ada jumlah energi yang terbatas di dalam kolam darah gunung surga. Jika dia bisa menyerap sedikit lebih banyak, ini sedikit lebih mungkin bisa memutuskan apakah dia akan menerobos kelas Do Huang atau tidak. Xiaoyan mengabaikan Feng King Er setelah melihat bahwa dia menjadi pendiam. Dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran dan bertanya dengan tampilan berseri-seri. "Apakah kamu baik-baik saja?" ucap Xiaoyan. Nalan Yanran terkejut saat dia melihat wajah Xiaoyan yang tersenyum. Tiba-tiba dia merasakan ujung hidungnya menjadi berair. Perasaan dilindungi oleh seorang pria ini sepertinya berbeda dari perasaan yang diberikan Yun Yun padanya. Itu kokoh dan aman. Di balik punggung kurus ini, dia sepertinya bisa benar-benar menenangkan hatinya. Namun, kenikmatan tenang semacam ini hanya akan ada untuk sementara waktu. Mungkin itu akan hilang setelah dia meninggalkan gunung mata surga ini. "Apakah ini dianggap menuai apa yang saya tabur?" ucap Nalan Yanran dalam hati. Suara guntur yang tiba-tiba muncul juga mengejutkan semua orang yang hadir tiba-tiba. Mereka mengangkat kepala dan melihat gelombang energi warna-warni di langit yang tiba-tiba berhenti menyebar. Sebuah spiral yang besar berwarna-warni muncul di mulut gunung berapi. Sementara perlahan berputar, Xiaoyan dan yang lainnya bisa merasakan energi gunung yang sangat menakutkan yang berkumpul dengan liar di langit itu. Apakah kolam darah akan segera muncul? Kegembiraan muncul di mata kelompok Xiaoyan ketika mereka melihat perubahan yang tidak terduga ini. Mengikuti kemunculan pusaran energi warna-warni yang sangat besar di langit, energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi. Gelombang energi mengalir ke pusaran seperti kain warna-warni, menyebabkan kecepatan spiral meningkat. Badai juga muncul entah dari mana, mengikuti peringatan kecepatan putaran spiral. Suara siulan merajalela di puncak gunung saat badai menembus puncak gunung seperti ujung pisau. Itu meninggalkan beberapa retakan tebal lengan di beberapa batu besar di tengah gelombang suara itu. Dauki yang kuat melonjak dari tubuh kelompok Xiaoyan. Tubuh mereka seperti bebatuan yang berdiri tanpa bergerak di lereng yang tinggi. Kebanyakan orang yang tiba di sini dianggap orang-orang top dari generasi muda di wilayah utara dataran tengah. Secara alami tidak ada orang yang lemah di antara mereka. Ukuran spiral energi menjadi lebih besar lagi.
dan energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Pada saat tertentu, kecepatan putaran akhirnya berkurang. Segera spiral itu berhenti sejenak sebelum cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari tengah spiral. Cahaya yang tiba-tiba pada dasarnya menutupi seluruh pegunungan mata surga. Pada saat ini, kabut tebal yang menyelimuti pegunungan menjadi lebih tipis di tengah cahaya ini. Spiral energi tiba-tiba berhenti begitu cahaya kuat itu muncul. Segera, pilar energi yang berukuran ratusan kaki mengeluarkan ledakan. Pu, seperti bola meriam yang meledak. Ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya sedikit berubah di hadapan pilar cahaya energi yang menakutkan ini. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Kecepatan pilar cahaya sangat cepat. Dalam sekejap, itu dengan keras mendarat di mulut gunung berapi. Kelompok Xiaoyan dan yang lainnya mundur hampir 10 meter lebih. Baru kemudian mereka perlahan-lahan menstabilkan tubuh mereka. Mereka melihat puncak gunung yang telah menjadi kosong dalam sekejap mata. Dan tanpa sadar, menyeka keringat dingin di dahi mereka. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memasuki kolam darah gunung surga. Silakan bergerak. Sosok Jinxi melayang dari tempat yang jauh sebelum akhirnya mendarat. Ada 2 tikus penelan emas besar di belakangnya. Kegembiraan yang sulit dihilangkan langsung melintasi mata Feng Qing'er dan juga yang lainnya. Tubuh mereka bergerak dan langsung memasuki kolam darah gunung surga. Xiaoyan melirik Feng Qing'er dan yang lainnya yang dengan liar menyerbu. Hatinya tanpa sadar tertawa. Setelah meraih pergelangan tangan Nalan Yanran di belakangnya, tubuhnya bergerak dan dengan cepat melesat ke depan. Ingat, jangan terlalu dalam ke kolam darah gunung surga. Anda harus segera menyerap energi setelah Anda masuk. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat. Xiaoyan dengan cepat mengingatkan Nalan Yanran. Nalan Yanran tidak menentang Xiaoyan. Sebagai gantinya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tidak perlu menungguku setelah kamu keluar dari kolam darah gunung surga. Saya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada saat ini, mulut besar gunung berapi itu dipenuhi dengan energi warna-warni yang pekat. Tampak sangat cantik, apalagi yang paling menarik adalah kolam merah yang mencolok di tengah gunung api. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, kelompok Xiaoyan masih dapat melihat bahwa bagian dalam kolam darah gunung surga sudah dipenuhi dengan cairan merah yang tidak biasa. Xiaoyan bisa merasakan bahwa itu penuh dengan energi yang kaya. Ekspresi panas muncul di mata Xiaoyan saat dia menatap kolam darah gunung surga yang tidak biasa itu. Setelah itu, dia melirik Feng Qing'er dan yang lainnya yang dengan liar bergegas menuju ke kolam darah. Ukuran mulut gunung berapi ini sangat besar. Namun Xiaoyan berhasil menempuh jarak dalam waktu setengah menit dengan kecepatannya. Namun pada saat dia bergegas, dia secara tidak sengaja berhasil melihat Feng Qing'er dan yang lainnya menyerbu ke dalam kolam darah dan mengeluarkan suara percikan saat mereka melakukannya. Xiaoyan merasa agak tidak berdaya saat melihat orang-orang ini yang begitu cemas. Namun beruntung target Xiaoyan adalah bagian bawah kolam darah. Kalau tidak, akan sangat menyenangkan jika dia bersaing dengan orang-orang ini dalam hal kegilaan. Kolam darah gunung surga berukuran sekitar 70 hingga 80 kaki atau lebih dan tidak dapat dianggap terlalu besar. Namun itu lebih dari cukup untuk menampung Xiaoyan dan yang lainnya. Melihat kolam darah dari dekat, Xiaoyan merasakan perasaan yang tidak biasa dan menjadi lebih padat. Energi berwarna merah tampaknya tidak jauh berbeda dari darah segar itu. Itu kental dan merah. Beberapa gelembung seperti darah juga berulang kali muncul di permukaan kolam darah. Gelombang energi berwarna darah yang pekat perlahan dipancarkan seperti asap. Sungguh layak menjadi tempat misterius yang dapat membantu seseorang menembus kemacetan. Jumlah mengejutkan dari energi yang terkumpul berada pada tingkat yang saya lihat untuk pertama kalinya. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya. Kamu harus masuk, meskipun Anda belum mencapai puncak kelas Do Huang. Berendam di dalamnya masih akan bermanfaat bagi kamu, ucap Xiaoyan kepada Nalan Yanran. Terima kasih banyak. Jika kamu ingin menemukan guru di masa depan, kamu mungkin bisa pergi ke Sekte Bunga, ujar Nalan Yanran. Tidak menunggu respon Xiaoyan, Nalan Yanran langsung bergegas ke dalam kolam darah. Sekte Bunga, salah satu dari yang disebut 2 sekte. Xiaoyan terkejut saat melihat punggung Nalan Yanran menghilang di dalam kolam darah. Namun dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Yun Yun berhasil berinteraksi dengan faksi seperti itu. Namun demikian, dia mengingat
di dalam hatinya. Tubuhnya melompat ke dalam dan mendarat ke dalam kolam darah. Mulut gunung berapi secara bertahap menjadi tenang setelah kelompok itu masuk ke dalam kolam darah satu persatu. Hal pertama yang dirasakan Xiaoyan setelah masuk ke dalam kolam darah adalah energi murni dengan kepadatan yang luar biasa. Dauki berwarna hijau giok berlama-lama di sekitar tubuhnya dan benar-benar mengisolasi cairan berwarna darah di sekitarnya dalam prosesnya. Dia tidak menyerap energi di tempat ini. Sebaliknya, dia berenang menuju ke dasar kolam darah setelah berhenti sejenak. Tubuh Xiaoyan berhenti. Dia ragu-ragu sejenak saat tatapannya melihat ke dasar kolam darah. Karena penglihatannya terhalang, yang bisa dia lihat hanyalah warna merah tua yang tenang. Sekilas itu memberi seseorang perasaan yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tulang emas tua muncul di dalamnya. Dia memegangnya erat-erat, mengatupkan giginya dan bergerak menembus cairan berwarna merah dalam prosesnya. Setelah itu dia dengan sigap berenang menuju dasar. Semakin jauh Xiaoyan dari permukaan kolam darah, energi yang terkandung dalam cairan itu semakin padat dan lebih murni. Namun Xiaoyan jelas memahami bahwa energi berwarna merah ini terkontaminasi dengan racun api yang sangat kaya. Racun api semacam ini tidak terbentuk secara alami dengan energi. Sebaliknya itu merembes keluar dari gunung berapi. Kolam darah gunung surga ini seharusnya berada di tengah-tengah gunung berapi di mana racun api paling liar dan ganas. Xiaoyan telah melihat sesuatu seperti racun api saat itu di menara pemurnian Ki Api Langit. Namun, kedua jenis racun api ini jelas berada pada dua level yang sangat berbeda. Pegunungan mata surga yang ada di dalam gunung berapi ini telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Racun api yang terakumulasi sangat menakutkan. Kalau tidak, itu tidak mungkin melukai Jinzi begitu banyak. Seorang elit Duzong tidak lemah. Api hijau giok mengelilingi tubuh Xiaoyan dan mengisolasi Xiaoyan. Setelah penurunan terus-menerus dan berlangsung selama sekitar 10 menit, tengkorak emas gelap di tangan Xiaoyan akhirnya menjadi panas dan cahaya merembes keluar darinya. Setelah itu Xiaoyan semakin semangat setelah melihat reaksi tengkorak. Kecepatan renangnya secara bertahap melambat sebelum tubuhnya berhenti. Tatapannya sangat panas ketika melihat ke bawah. Ruang di tempat itu secara samar-samar mengandung perasaan yang terdistorsi. Apakah ini penghalang spasial? Sebuah pikiran di mata Xiaoyan saat dia melihat ke ruang yang terdistorsi. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan besar dari benda ini. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, itu akan sangat sulit baginya untuk memasukinya. Xiaoyan perlahan mengangkat tengkorak berwarna emas tua di tangannya. Setelah itu, dia dengan lembut meletakkannya di penghalang spasial yang tak terlihat. Segera tengkorak itu memancarkan cahaya yang kuat saat riak melingkar naik dari penghalang spasial. Segera sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang muncul di depan Xiaoyan. Kesungguhan di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat saat melihat terowongan ini. Dia mengembalikan tengkorak itu ke cincin penyimpanannya dan menarik nafas dalam-dalam. Api surgawinya keluar dan benar-benar melilit tubuhnya. Hanya setelah menerapkan tindakan pencegahan ini, Xiaoyan diam-diam rileks. Tidak lama setelah itu, tubuh Xiaoyan baru saja melewati terowongan ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan kuat melonjak. Tubuhnya segera tenggelam lebih dari belasan meter sebelum stabil. Setelah itu, Xiaoyan mulai mengangkat matanya dan melihat ke sekeliling. Area yang disegel oleh penghalang spasial ini tidak terlalu besar. Ukurannya pasti kurang dari 100 kaki. Kekentalan energi merah darah di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan saat dia menggerakkan lengannya, dia akan merasakan perlawanan yang 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Ada semacam cahaya keabu-abuan gelap bercampur dengan cairan kental berwarna darah ini. Cahaya itu mengeluarkan bau amis yang samar. Setiap kali cahaya berwarna abu-abu keabuan ini mendarat di api hijau giok di sekitar tubuh Xiaoyan, mereka akan segera meledak. Pada saat yang sama, nyala api akan bergetar. Apakah ini disebut racun api gunung surga? Kekuatan korosifnya sebenarnya sangat menakutkan. Tidak heran bahkan seorang ahli seperti Jinzi tidak berani tinggal lama di tempat ini. Ucap Xiaoyan dalam hati. Di bawah Xiaoyan ada permukaan yang tidak rata, yang dipenuhi dengan lubang. Lubang dengan berbagai ukuran ini berulang kali mengeluarkan asap keabu-abuan. Bagian dalam asap dipenuhi dengan racun api berwarna abu-abu. Jelas, dasar kolam darah ini adalah gunung berapi yang mendidih.
Xiaoyan melihat ke bawah dan terkejut melihat area itu yang telah disegel oleh penghalang spasial. Setelah itu dia duduk di dalam cairan berwarna merah darah, dan api surgawinya melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang tak henti-hentinya mengisolasi Xiaoyan. Jika saya tidak memiliki api surgawi, sepertinya saya tidak akan berani datang ke sini bahkan jika saya tahu bahwa ini adalah area yang berharga. Xiaoyan menghela nafas sambil bersukacita. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan kedua matanya perlahan tertutup melakukan pelatihan. Mengikuti lonjakan kekuatan isapnya, cairan berwarna merah darah yang tenang itu terganggu. Energi yang kuat kental berwarna merah tanpa henti memasuki tubuh Xiaoyan seperti pilar. Ketika cairan berwarna merah itu bersentuhan dengan permukaan api hijau giok Xiaoyan, itu akan segera mengeluarkan gelombang suara. Bintik-bintik berwarna abu-abu di dalam energi cair segera runtuh, dan racun api mengalami kesulitan masuk ke dalam tubuh Xiaoyan karena kehadiran api surgawi. Ketika gelombang pertama cairan merah darah yang megah memasuki tubuh Xiaoyan, itu menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar, dan jumlah energi yang begitu besar sebanding dengan upaya 3 hingga 5 hari yang diberikan pada hari biasa. Sekarang bagaimanapun itu benar-benar diserap dalam waktu yang sangat singkat. Tidak heran, suku tikus penelan emas telah menghabiskan banyak upaya untuk menyembunyikan tempat ini. Jika seseorang benar-benar bisa mengeluarkan racun api dari tempat ini, kekuatan suku tikus penelan emas pasti akan melonjak karena itu. Pikiran Xiaoyan mengendalikan energi agung yang mengalir ke dalam tubuhnya. Energi darah yang kental sepertinya memiliki semacam efek ajaib. Jumlah yang bisa diserap sangat tinggi, mungkin itu karena akumulasi selama bertahun-tahun, tetapi juga memiliki kekuatan hidup yang lemah. Selama penyerapan, Xiaoyan bisa merasakan tubuhnya dalam keadaan energik. Perasaan ini sangat unik. Jika ada orang lain di sini sekarang, orang itu akan menemukan bahwa seluruh tubuh Xiaoyan tampaknya telah berubah warna menjadi merah darah. Energi yang agung dan kental telah memenuhi setiap inci tubuh Xiaoyan. Racun api di gunung surga ini yang paling ditakuti orang lain tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Xiaoyan. Oleh karena itu harta karun ini bisa disebut penjahit yang dibuat sempurna untuk Xiaoyan. Kecepatan hisap energi Xiaoyan mungkin menakutkan, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun ini masalahnya, banyak waktu masih diperlukan jika dia ingin menerobos ke kelas Do Huang. Energi yang dibutuhkan untuk menembus puncak kelas Do Huang benar-benar terlalu besar. Xiaoyan duduk di dasar kolam darah gunung surga seperti mayat. Api hijau giok di sekitar tubuhnya juga seolah-olah tidak pernah padam, karena dengan kuat melindungi Xiaoyan. Dasar kolam darah yang tenang tidak memiliki konsep waktu apapun. Xiaoyan duduk di sana seperti biksu tua. Aura yang menyebar dari tubuhnya perlahan-lahan naik dengan kecepatan yang lambat. Meskipun kecepatan tampak lambat, itu melintasi ngarai besar antara Do Huang dan kelas Dozong. Kekuatan Xiaoyan naik dengan kecepatan siput. Menurut kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos. Dengan perkiraan waktu, Xiaoyan seharusnya sudah berada di tempat ini selama sekitar 2 hari. Dia tidak beristirahat sejenak selama 2 hari ini karena dia terus menyerap energi yang kuat dari sekitarnya. Menurut perkiraan Xiaoyan, kemungkinan dia telah mencapai puncak kelas bintang 9 Do Huang. Namun masih ada jarak yang sulit diperkirakan dari titik ini. Jika dia ingin berhasil melakukan terobosan ke kelas Do Huang, sangat tidak mungkin dia bisa mencapainya dalam hanya 2 hingga 3 hari bahkan dengan bantuan kolam darah gunung surga. Xiaoyan secara alami jelas tahu tentang ini, karena itu dia tidak merasa kesal. Dia tetap mempertahankan sikapnya. Singkat cerita, waktu mengalir seperti air yang mengalir di dalam kolam darah berwarna merah tua. Dalam sekejap mata hampir 10 hari berlalu. Transformasi auranya tidak berhasil mendobrak Xiaoyan melalui kelas Do Huang. Dari sini orang bisa tahu betapa sulitnya mencapai kelas Dozong. Jika bukan karena kolam darah gunung surga ini, kemungkinan Xiaoyan akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai tahap ini, bahkan dengan kecepatan pelatihannya yang luar biasa. Gelombang demi gelombang energi kental tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Xiaoyan. Pada saat tertentu, wajah Xiaoyan tiba-tiba bergerak dan matanya berkedut sedikit dan perlahan terbuka. Tidak lama setelah itu Xiaoyan pun terkejut. Dia terkejut, dan apa yang tiba-tiba membangunkannya dari kondisi latihannya bukanlah karena faktor eksternal. Sebaliknya itu karena Xiaoyan menemukan sesuatu tentang pelatihannya di tempat ini.
avatar spiritual 3000 tubuh ilusi petir. Di antara alisnya juga menyerap energi berwarna darah. Mungkin itu karena dia menekannya, tapi avatar itu tidak berhasil menyerap banyak energinya. Oleh karena itu, baru sekarang Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa avatarnya semakin kuat. Energi di tempat ini dapat memperkuat jiwa. Xiaoyan bergumam dengan ragu. Avatar itu baru saja muncul ketika bagian dalam tubuh Xiaoyan secara otomatis mengeluarkan kekuatan isap. Energi berwarna darah di sekitarnya juga sepertinya terseret olehnya. Sebagian dari energi ini dipisahkan dan dituangkan ke dalam tubuh avatar. Ketika energi kental ini membuat kontak dengan api hati jatuh di permukaan tubuh avatar, itu segera mengeluarkan suara berderak yang muncul karena racun api di dalam energi. Beruntung api hati jatuh melindungi avatar itu. Kalau tidak, saat avatar ini muncul itu akan terkikis oleh racun api sampai tersebar. Setelah energi yang sangat besar dan kuat memasuki avatar, seseorang bisa melihat bahwa warna merah pekat segera keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, avatar yang semula transparan itu segera berubah menjadi warna merah darah. Meskipun warnanya telah berubah, Xiaoyan memiliki kontak spiritual dengan avatar tersebut. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan avatar ini dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang menyebabkan seseorang terkejut. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Xiaoyan akan dapat melatih tubuh 3000 ilusi petir ke tahap peralihan. Jika berita ini menyebar ke telinga orang-orang dari pavilion petir angin, kemungkinan orang-orang itu akan mempraktikkan teknik Do ini dan akan segera memuntahkan darah di tempat. Ini terutama terjadi pada Fan Tian. Perlu diketahui bahwa orang tua ini telah menghabiskan hampir 5 tahun untuk melatih avatarnya ke tahap peralihan. Namun Xiaoyan telah mempersingkat waktu yang dibutuhkan dari 5 tahun menjadi kerangka waktu 10 kali lebih cepat. Celah ini seluas celah antara awan dan tanah. Efek ajaib dari energi berwarna darah di tempat ini kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh Jinzi. Bagaimanapun, dia tidak memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Jadi dia tidak akan berani melepaskan jiwanya. Jika jiwanya terkontaminasi oleh racun api, maka dia akan mencapai titik dia tidak bisa disembuhkan dan pasti akan mati. Xiaoyan melompat kegirangan di dalam hatinya karena penemuan ini. Puncak kelas Do Huang. Jinzi tidak berbohong. Tempat ini kemungkinan besar benar-benar memungkinkan saya untuk berhasil menembus kelas Do Huang dan naik ke Douzong. Namun sepertinya ini akan membutuhkan waktu yang lama, ucap Xiaoyan dalam hati. Jika aku berhasil menerobos ke kelas Douzong, sepertinya aku akan mampu bertahan, bahkan melawan Fei Tian tua itu. Apakah aku meminjam kekuatan Tuan Yao lagi? Aku mungkin benar-benar bisa bertarung dengannya secara langsung, ucap Xiaoyan dalam hati lagi. Douzong dan Do Huang adalah dua kelas yang sangat berbeda. Jika Xiaoyan berhasil menerobos, jarak antara dia dan Fei Tian tidak lagi begitu jauh dan tidak dapat dijangkau. Dia bahkan mungkin bisa bertarung dengan Fei Tian jika dia meminjam kekuatan eksternal. Selain itu, jika dia mencapai kelas Douzong, peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 juga akan meningkat secara signifikan. Dia tidak perlu lagi mengandalkan keberuntungannya. Dengan kemampuan ini, Xiaoyan cukup yakin bahwa dia akan bisa masuk ke 10 besar di pengumpulan pil yang diselenggarakan oleh Pil Tower. Hati Xiaoyan juga menjadi lebih panas saat dia memikirkan berbagai manfaat yang akan dia terima setelah mencapai kelas Douzong. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan melihat ke arah avatar spiritualnya yang menyerap energi tidak jauh di sampingnya dan sekali lagi membentuk segel pelatihan dengan tangannya. Kali ini dia telah memutuskan bahwa dia pasti tidak akan meninggalkan dasar kolam darah Gunung Surgawi sampai dia benar-benar menerobos ke kelas Douzong. Waktu berlalu sangat cepat di tempat ini. Xiaoyan yang telah sepenuhnya memasuki kondisi pelatihannya telah benar-benar melupakan aliran waktu. Dia secara bertahap memasuki kondisi yang sama sekali tidak menyadari lingkungannya. Satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini adalah menunggu hari terobosannya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.